Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya ke taman Getsemani. Maka ia mulai merasa sedih dan gentar. Kata Yesus, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus pun berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu pada tengah malam datanglah Yudas beserta beberapa prajurit dengan maksud untuk menangkap Yesus. Yudas pun maju dan mendekati Yesus dan menciumnya. Setelah Yudas menciumnya, maka para prajurit maju untuk menangkap Yesus. Satu murid Yesus maju untuk membela Yesus, tetapi Yesus berkata, "Semua ini terjadi agar genap seperti yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Dengan lutut berteduh, kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darah-Mu untuk menebus dosaku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Kasih-Mu sungguh terbegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Kau sungguh relakan darah-Mu untuk menebus hidupku. Betapa ku mencintaimu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, kau rela disiksa untukku,
salib bagiku. Kasih-Mu sungguh terbesar, betapa mencintai-Mu dan pengorbanan-Mu. Kasih-Mu sungguh terbesar, Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Kasih-Mu sungguh terbesar bagiku. Setelah mereka menangkap Yesus, mereka membawa Yesus ke hadapan Kayafas, imam besar itu. Kesaksian-kesaksian palsu pun dihadapkan pada Yesus untuk mendapatkan dasar atas hukuman mati yang akan dijatuhkan pada diri Yesus. Tetapi tidak satu pun kesaksian itu yang dapat menjatuhkan Yesus. Lalu Kayafas pun menanyakan pada Yesus akan pertanggungjawaban atas semua kesaksian-kesaksian palsu itu. Yesus diam. Kayafas pun bertanya tentang kemesiasan Yesus. Yesus menjawab, "Mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan datang di atas awan di langit." Kayafas pun memperhitungkan itu sebagai penghujatan kepada Allah. Maka mereka pun mulai memukuli Yesus, menghujat dan meludahinya. Mereka benar-benar merendahkan Yesus. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di pundaknya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di pundaknya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus,
domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Lalu Yesus pun dibawa ke hadapan wali negeri. Walaupun Pilatus tidak mendapatkan kesalahan atas Yesus, tetapi rakyat yang sudah dikuasai amarah meminta Yesus untuk dihukum mati. Pilatus pun menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Yesus dibawa keluar, lalu disalibkan. dosa hati saya menyucikan dosa hidup saya.
Puji Tuhan, Shalom. Hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung, tapi ibadah kita hari ini tidak di gereja, tapi kita secara online, tapi tidak mengurangi sukacita ya. Kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah Jumat Agung pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku serahkan ibadah hari ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara, hari ini kita juga disertai dengan perjamuan kudus ya. Jemaat juga udah tahu. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dengan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat bahwa hari ini seluruh umat Tuhan memperingati hari Jumat Agung, di mana kita kembali diingatkan tentang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti ketaatannya secara total melakukan kehendak Bapa. Saudara, kita mau baca dulu satu ayat di dalam Yesaya 53 ayat 3. Sekali lagi Yesaya 53 ayat 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, kita melihat bahwa karya Yesus Kristus yang terbesar di dalam hidup kita itu karena pengorbanan Yesus di kayu salib demi menebus dosa setiap manusia. Upah dosa, firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, karena kasih-Nya yang sangat besar bagi umat manusia sehingga Yesus rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa setiap manusia, menebus dosa saudara dan saya, sehingga saudara bisa mengalami pemulihan dalam hidup saudara. Darah Yesus sangat berharga dan begitu mulia. Melalui salib Yesus kita diingatkan tentang betapa Yesus sangat mengasihi manusia, sehingga Ia merindukan supaya manusia itu bisa diselamatkan. Setiap orang diselamatkan. Dikatakan bahwa barang siapa yang percaya, dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini satu jaminan yang luar biasa loh. Jaminan yang tidak main-main. Di sini dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, hanya Yesus, hanya perkataan Yesus yang seperti ini. Tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa mengatakan barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Hanya perkataan Yesus. Yesus katakan barang siapa bagi saudara siapapun yang percaya kepada Dia tidak akan dibinasakan. Ini satu jaminan yang luar biasa ya saudara. Oleh karena itu mari kita para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan itu luar biasa bagi hidup saudara. Saudara, kita melihat pengorbanan Yesus itu sungguh dahsyat saudara. Saudara, kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Saudara ingat dan saudara catat di dalam firman Tuhan, Roma 8 ayat 1 katakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yang ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Ini jaminan yang luar biasa. Ini firman Tuhan katakan bahwa ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara tidak mengalami penghukuman, tapi saudara dibebaskan. Oleh karena itu saudara, mari biarlah hidup kita ini hidup yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan main-main saudara. Karena kalau kita main-main saudara percuma apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Saudara,
Yesus sudah mengampuni saudara dan saya. Kita harus dapat menghargai pengorbanannya dengan jalan tidak pernah lagi berbuat dosa. Kita harus meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan hidup yang lama dan hidup kudus di hadapannya. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya, jemaat yang ada di rumah juga. Melalui salib Yesus, hidup kita juga dipulihkan. Wah, luar biasa Yesus. Ini satu jaminan yang luar biasa. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, hidup kita juga dipulihkan, dibebaskan dari segala kutuk apapun. Saudara, luar biasa. Jangan pernah lagi takut dengan segala macam bentuk kutuk apapun. Saudara, karena apa? Yesus sudah memberikan kemenangan. Saudara, makanya kalau ada orang-orang yang di luar Yesus mengutuki saudara, gak usah takut. Itu tidak akan pernah kena dengan hidupmu. Karena kenapa? Saudara sudah ada di dalam Kristus. Saudara-saudara ditebus oleh darah Yesus. Saudara sudah dibebaskan dari kutuk. Jangan pernah lagi takut dengan segala macam bentuk kutuk, sebab Yesus sudah memberikan kemenangan. Yesus telah menjadikan kita orang-orang yang merdeka melalui pengorbanannya. Oh, haleluya, ini satu hal yang luar biasa. Sebaliknya, kita hidup dalam kemenangan, kita hidup dalam kebebasan, kita hidup di dalam kelepasan. Tidak ada lagi tekanan-tekanan di dalam hidup kita ini. Kita hidup kebebasan, artinya kita bebas sesuai firman Tuhan. Bukan bebas secara duniawi, tapi bebas secara firman Tuhan. Kita sudah dibebaskan. Jangan lagi tertekan, oh saya begini-begini. Enggak, asalkan saudara hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan hari ini percaya, hari ini bertobat, besok tidak percaya, besok kembali lagi kepada perkara-perkara duniawi, besok lagi kembali kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus akan mengangkat hidup kita. Ini jaminan yang luar biasa. Katakan amin, jemaat. Ini Yesus katakan bahwa Yesus akan mengangkat hidup kita. Dia adalah juru selamat kita, sehingga kita harus bersyukur atas pengorbanannya yang sangat besar. Saudara perlu bersyukur dengan hidup ini. Saudara bisa mengenal Tuhan, saudara bisa percaya kepada Dia, karena ada jaminan kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara bebas dari segala kutuk-kutuk apapun. Saudara diangkat, saudara menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, mari, saya rindu sekali supaya kita sebagai jemaat, dengan kita beribadah, dengan kita mengingat pengorbanan Yesus itu, saudara jangan main-main dengan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena pengorbanan Yesus membawa kemenangan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan. Oh, yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Percayalah, jika Tuhan sudah mengorbankan hidupnya yang berharga, maka Ia pun juga akan memberikan kebebasan, memberkati hidup kita di apa yang Dia sudah lakukan di dalam pengorbanannya untuk setiap kita manusia. Ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, percayalah, yakinlah bahwa Yesus sudah mengorbankan segala sesuatu untuk umat manusia, karena Dia merindukan supaya semua orang diselamatkan. Dia tidak mau ada satupun yang binasa, tapi Dia mau kita diselamatkan. Saudara ingat bahwa keselamatan itu kasih karunia. Saudara bisa diselamatkan, itu kasih karunia, bukan karena pengorbananmu, bukan karena hasil usahamu, tidak, tapi itu kasih karunia. Oleh karena biarlah kasih karunia yang sudah diberikan itu kita pegang, itu kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oleh karena itu percayalah kepada Dia, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada bersama kita. Oleh karena itu mari kita harus merenungkan bahwa luar biasa kasih Tuhan itu, luar biasa. Kita tidak pernah mendapatkan kasih itu di luar Yesus. Hanya Yesus yang memberikan kasih kepada kita. Di dalam Matius 20 ayat 28 kita baca saudara ya. Firman Tuhan katakan begini: sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bukan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Luar biasa ayat ini. Ayat ini sangat mendukung ya untuk bagi kita orang yang percaya supaya kita hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, Matius 20 ayat 28, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara mendapatkan hidup yang kekal, tidak binasa. Luar biasa saudara. Jadi Yesus Kristus selaku imam besar datang kepada Allah dengan membawa korban, dan korban itu adalah tubuhnya sendiri. Dalam perjanjian lama, korban adalah simbol pengampunan dosa dan jalan pendamaian manusia dengan Allah. Maka melalui kematiannya, Yesus Kristus telah membayar hutang dosa seluruh umat manusia. Saudara, saya bayangkan begini ya, darah aja dia berikan buat saudara, hidup aja, nyawanya dia berikan kepada saudara dan saya. Apalagi masalah-masalah yang kita hadapi sekarang ini, masalah ekonomi, ya, masalah sakit penyakit. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan itu semua. Karena kalau kita kembali renungkan, darah aja dia berikan, oh nyawa aja dia berikan, tidak pernah hitung-hitung. Oleh karena itu saudara, saya kadang-kadang suka sedih mendengar orang bilang, oh Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara yang meninggalkan Tuhan, saudara yang kembali kepada jalan yang tidak benar, saudara kembali kepada dosa yang lama. Oleh karena itu saudara, tidak boleh lagi kita berkata bahwa Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu pilih-pilih kasih. Saudara, kalau dia pilih kasih, ngapain dia selamatkan saudara? Ngapain dia berkorban untuk saudara? Saudara ingat bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus tetap mengasihi saudara. Apapun saudara lakukan, oh sekalipun mungkin saudara sudah melakukan dosa, tapi ketika engkau sadar bahwa engkau sudah berbuat dosa, engkau kembali kepada jalan yang benar, Tuhan masih menerima engkau. Oleh karena itu jangan putus asa menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan hidupmu. Jangan putus asa, sabar, segala sesuatu kita sabar menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketaatan. Oh luar biasa. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, kita tidak tahu jadi apa saudara. Saya juga tidak tahu saya harus jadi apa. Tapi karena pengorbanan Yesus Kristus, saya menjadi anaknya. Saya diberi kebebasan, saya diberkati, saya diberi kesehatan, saya diberi kekuatan. Saya boleh melayani Tuhan, itu karena anugerah. Oleh karena itu saudara, ketika saudara diselamatkan, apa yang saudara harus lakukan untuk Tuhan? Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Saudara harus melakukan sesuatu buat Tuhan. Ketika engkau diselamatkan, jangan engkau diam-diam saja hari-hari ini. Mari, banyak perkara yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Jadi saudara, dengan melalui ibadah Jumat Agung hari ini, kita selalu harus mengingat pengorbanan Yesus itu yang luar biasa. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengorbankan nyawanya untuk saudara. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengorbankan nyawanya untuk saudara, supaya saudara selamat, saudara bebas, saudara dilepaskan, saudara bebas dari segala kutuk-kutuk apapun. Saudara ingat, tidak ada lagi kutuk yang bisa menekan saudara, karena Tuhan sudah membebaskan saudara. Saya bersyukur Tuhan, saya ada di dalam Kristus. Saya bersyukur saya menerima Yesus, karena tanpa Yesus saya tidak tahu hidup ini seperti apa. Tapi saya percaya dengan pengorbanan Yesus, saya ingin supaya hidup ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan kesempatan saya, hidup saya sehat. Apa yang saya harus lakukan buat Tuhan? Tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Tentunya kita harus bermanfaat bagi orang lain dan bagi Indonesia, bagi negara ini saudara. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami keputusasaan. Jangan saudara, ingat pengorbanan Yesus dalam hidupmu, itu luar biasa. Jangan engkau tinggalkan Tuhan, jangan engkau lari dari Dia. Apapun yang engkau hadapi hari ini, masalah yang sesulit-sulit apapun yang engkau hadapi, jangan engkau tinggalkan Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan hidupmu. Dia sudah menebus hidupmu dari hal yang sia-sia menjadi hal yang benar, hal yang baik dalam hidupmu. Oleh karena itu saya percaya dengan ibadah
Jumat Agung ini, mari jemaat, sekalipun kita ibadah secara online, tapi saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh membawa engkau menyadari bahwa kalau saja hari-hari ini saya sudah mulai tidak benar hidup saya, kalau saja hari-hari ini saya sudah mulai melakukan hal yang tidak benar, kembali kepada jalannya. Ayo kembali kepada jalannya, tidak terlambat dan belum terlambat. Kembali kepada jalannya, kembali kepada Kristus, karena Dia sudah menyelamatkan hidupmu. Saya bersyukur saudara, saya melihat hal-hal yang luar biasa terjadi bagi bangsa ini. Banyak orang-orang yang percaya kepada Dia, banyak orang-orang yang meninggalkan dosa dan percaya kepada Yesus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita harus belajar untuk setia kepada Tuhan, belajar untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan saudara meninggalkan Tuhan karena hal-hal yang sepele. Tuhan gak dengar doa saya, Tuhan gak jawab doa saya. Sudahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Salah saudara, salah ketika saudara keluar dari jalur Tuhan. Saudara nggak tahu apa yang saudara akan alami. Justru akan lebih sulit kehidupanmu ketika engkau di luar Tuhan. Oleh karena itu saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara melalui pengorbanannya di kayu salib itu sangat luar biasa. Firman Tuhan saya pada Jumat Agung ini cukup sekian karena kita ada perjamuan kudus. Jadi saya percaya doa khotbah yang singkat ada makna yang saudara terima, saudara tangkap hari ini dan saudara lakukan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan, karena Tuhan mengasihi jemaat, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih-Nya yang luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan itu kepada saudara. Terima kasih. Kita akan persiapkan untuk perjamuan kudus hari ini. Dan saya percaya jemaat juga sudah siap ya untuk mempersiapkan perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa dulu ya. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang hamba-Mu sudah sampaikan kepada jemaat. Aku percaya biar firman yang singkat boleh membawa jemaat semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dengan mereka mengingat pengorbanan Yesus, mereka sadar bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal kepada mereka. Mari Tuhan, Engkau memberkati perjamuan kudus kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kita akan memulai perjamuan kudus hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Ya, sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saudara sudah tahu bahwa kita akan baca firman. Dan saudara mungkin, ya saya tidak tahu roti saudara yang saudara gunakan ada ayatnya. Kalau ada ayatnya silakan saudara boleh baca di sana. Mungkin ayat yang saudara baca dapat meneguhkan hidup saudara. Mari saudara, kita berdoa supaya perjamuan kudus ini membawa berkat, membawa kesembuhan, membawa dampak yang positif bagi saudara. Oleh karena itu ketika kita melakukan perjamuan kudus, jangan main-main saudara. Jangan main, itu sudah biasa kok setiap bulan kita lakukan. Udahlah. Jangan, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh, oke? Mari kita memulai untuk perjamuan kudus. Tuhan terima kasih, kami akan mulai perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Tuhan, aku berdoa kami tidak main-main untuk melakukan perjamuan kudus ini. Bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi kami percaya pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib bagi kami. Oleh karena itu ketika kami melakukan perjamuan kudus hari ini, kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dikuatkan, diteguhkan. Tuhan terima kasih. Mari jemaat, sebelum kita makan roti ini, kita mau dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Kita angkat dulu roti ini lebih tinggi dari kepala saudara. Artinya saudara menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Ya, kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih, kami mau minum anggur ini dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai dengan perjamuan kudus. Kami juga sudah selesai dengan ibadah Jumat Agung hari ini. Tuhan, aku percaya ketika kami melakukan perjamuan kudus, aku percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan hamba-Mu sebagai gembala. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah hari ini dan buat perjamuan kudus hari ini. Sukacita-Mu melimpah atas kami di dalam nama Yesus. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir. Benar rencananya di dalam dunia, Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Terima kehidupan yang kekal. Ya, puji Tuhan, kita sudah beribadah hari ini, ibadah Jumat Agung, kita sudah melakukan perjamuan kudus, dan saya akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Oh, ibadah Jumat Agung, ibadah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan,
karena pengorbananmu yang luar biasa bagi hidup kami. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat, biarlah Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan, apapun yang mereka hadapi dalam hidup ini. Aku percaya Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan selalu melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan jemaat. Aku berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sedang tertekan hari ini Tuhan bebaskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dilepaskan oleh hal-hal apapun. Tuhan terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih. Mari jemaat, arahkan hatimu, angkat tanganmu untuk menerima Tuhan, menerima berkat hari ini. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Artinya kami sangat membutuhkan Tuhan. Kami sangat memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Aku berdoa Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu turun atas jemaat hari ini. Sukacita yang melimpah-limpah boleh mereka alami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka. Oh, apa saja yang mereka lakukan, Tuhan aku berdoa Engkaulah yang memberkati. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah Jumat Agung hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.